Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan kami, dan pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan untuk soal-soal uji kompetensi moderasi beragama. Terima kasih atas dukungannya selama ini, dan kepada rekan-rekan yang baru berkunjung atau baru menemukan channel ini, kami mohon bantuannya untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe-nya, like-nya, komen-nya, dan juga klik lonceng notifikasinya. Dan bila video ini bermanfaat, silakan untuk berbagi dengan rekan-rekan lainnya. Harapan kami apa yang kami sajikan ini berguna bagi kita semua dan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberkahi serta menolong kita dan memudahkan segala gerak langkah kita. Baiklah, seperti biasa, mari kita awali pembahasan kita kali ini dengan bersama melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, kata moderasi menurut Kamus Bahasa Arab disebut dengan wasat atau wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan tiga kata berikut, yaitu pilihan jawabannya, tawasud yang artinya tengah-tengah, tafahum yang artinya saling memahami, C, iktidal yang artinya adil, D, tawazun yang artinya berimbang. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, tawasud yang artinya di tengah-tengah, C, iktidal yang artinya adil, D, tawazun yang artinya berimbang. Soal yang selanjutnya, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya merupakan indikator moderasi beragama, yaitu pilihan jawabannya A, komitmen kebangsaan, B, toleransi, C, anti kekerasan, D, penerimaan terhadap tradisi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu komitmen kebangsaan. Soal yang berikutnya, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan merupakan indikator moderasi beragama, yaitu pilihan jawabannya A, komitmen kebangsaan, B, toleransi, C, anti kekerasan, D, penerimaan terhadap tradisi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu anti kekerasan. Soal yang berikutnya, berikut ini merupakan 3 indikator kinerja penguatan moderasi beragama, yaitu pilihan jawabannya, indeks kesalehan umat beragama meningkat dari 83,56% pada tahun 2019 menjadi 86,0,8 pada tahun 2024. B, penerimaan umat beragama atas keragaman budaya sebesar 76% pada tahun 2024. C, indeks kerukunan umat beragama meningkat dari 73,83% pada tahun 2019 menjadi 75,80% pada tahun 2024. D, penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat pada aparatur negara. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, B, dan C, yaitu
indeks kesalehan umat beragama meningkat dari 83,56% menjadi 86,8%. B. Penerimaan umat beragama atas keragaman budaya sebesar 76% pada tahun 2024. C. Indeks kerukunan umat beragama meningkat dari 73,83% menjadi 75,80%. Soal yang berikutnya. Penguatan moderasi beragama perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas dan kerjasama antar semua komponen ekosistem yang meliputi unsur-unsur berikut ini kecuali. Pilihan jawabannya: A. Masyarakat dan media, B. Pendidikan dan keagamaan, C. Politik, kekuasaan dan negara, D. Pelaku terorisme dan radikalisme. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu pelaku terorisme dan radikalisme. Soal yang berikutnya. The maps is not the territory, atau peta bukanlah wilayah. Konsep tersebut dalam sudut pandang moderasi beragama dapat dimaknai sebagai. Pilihan jawabannya: A. Cara pandang seseorang terhadap fenomena yang terjadi tentu tidak sama antara apa yang diinterpretasikan dengan realitasnya. B. Cara pandang seseorang terhadap fenomena yang terjadi tentu sama antara apa yang diinterpretasikan dengan realitasnya. Kemudian poin C. Cara pandang seseorang terhadap fenomena yang terjadi hampir mirip antara apa yang diinterpretasikan dengan realitasnya. D. Cara pandang seseorang terhadap fenomena yang terjadi antara apa yang diinterpretasikan dengan realitasnya terdapat hubungan. Dan jawaban yang tepat dari pertanyaan ini ditunjukkan pada poin A, yaitu cara pandang seseorang terhadap fenomena yang terjadi tentu tidak sama antara apa yang diinterpretasikan dengan realitasnya. Soal yang berikutnya. Perhatikanlah beberapa pernyataan berikut ini. 1. Seleksi data atau seleksi data. 2. Kesimpulan atau conclusion. 3. Asumsi atau assumption. 4. Keyakinan atau belief. 5. Memaknai data atau added meaning. Urutan pernyataan di atas yang benar dalam tangga kesimpulan atau ladder of inference ketika mendapatkan realita atau kondisi nyata yang dapat diamati atau actual of experience ditunjukkan dengan nomor urut. Pilihan jawabannya: A. Nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 2, dan nomor 5. B. Nomor 1, nomor 5, nomor 3, nomor 2, dan nomor 4. C. Nomor 2, nomor 5, nomor 4, nomor 3, dan nomor 1. D. Nomor 2, nomor 4, nomor 3, nomor 5, dan juga nomor 1. Dan jawaban yang tepat untuk pernyataan di nomor ini atau di soal berikut ini adalah ditunjukkan pada poin B, yaitu nomor 1, nomor 5, nomor 3, nomor 2, nomor 4, atau urutan pernyataan-pernyataannya adalah 1. Seleksi data, 2. Memaknai data, 3. Asumsi, 4. Kesimpulan, 5. Keyakinan. Soal yang berikutnya.
Bias kognitif yang disebabkan oleh adanya kecenderungan untuk melupakan bukti dan informasi yang tidak mendukung pendapat kita dan selalu berusaha mengingat bukti dan informasi yang mendukung disebut pilihan jawabannya A. Egosentris, miopia, B. Egosentris, recklessness, C. Egocentric memory, D. Egocentric hypocrisy. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu egocentris memory. Soal yang selanjutnya, berikut adalah hal-hal yang harus kita hindari dan hal-hal yang harus kita lakukan dalam menalar keberagaman, yaitu pilihan jawabannya A. Closed mind, closed heart, closed will, B. Open mind, open heart, dan open will, C. Reflective love, D. Reflective learning. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A dan juga poin B, yaitu closed mind, closed heart, closed will, open mind, open heart, dan open will. Soal yang selanjutnya, kecenderungan alamiah untuk mengabaikan kompleksitas masalah dengan lebih memilih pandangan yang simplistik. Bila kompleksitas tadi mengharuskan kita untuk mengubah pendapat disebut sebagai pilihan jawabannya A. Egocentris oversimplification, B. Egocentris blindness, C. Egocentris memory, D. Egocentris myopia. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu egocentris oversimplification. Soal yang berikutnya, dalam melakukan penyelaman terhadap apa yang terjadi dengan menerapkan iceberg analysis dan U process, perlu diperhatikan 3 tahapan, yaitu pilihan jawabannya A. Reframing, B. Pola dan tren, C. Struktur penyebab, D. Mental model. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, C, dan juga D, yaitu pola dan tren, struktur penyebab, dan mental model. Soal yang selanjutnya, berikut ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan sebagai struktur penyebab dalam melakukan iceberg analisis adalah A. Perilaku, kebiasaan, sikap yang dapat dilihat, B. Paradigma, perspektif, dan keyakinan, C. Tradisi, budaya, kebijakan pemerintah, dan juga sistem, D. Memastikan terwujudnya sikap, kebiasaan yang baru. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu tradisi, budaya, kebijakan pemerintah, dan juga sistem. Soal yang berikutnya, dalam melakukan reframing dalam U process pada aspek analisis adalah A. Mengamati paradigma, perspektif, dan keyakinan yang melatar belakangi terjadinya fenomena sosial, B. Mengubah paradigma, perspektif, dan keyakinan, C. Mendesain kebijakan, program, serta memberikan reward, D. Memastikan terwujudnya sikap, kebiasaan yang baru. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu memastikan terwujudnya sikap atau kebiasaan baru. Soal yang selanjutnya, penguatan moderasi beragama
pada dasarnya adalah menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur. Karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah menyelenggarakan pelayanan publik secara adil untuk memenuhi hak-hak sipil tanpa diskriminasi. Langkah ini termasuk dalam penyelarasan relasi antara pilihan jawabannya agama A, agama dan politik, B, agama dan hukum, C, agama dan layanan publik, D, agama dan ekspresi publik. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu agama dan layanan publik. Memperkuat moderasi beragama merupakan program prioritas nasional 4 dalam RPJMN 2020 sampai 2024 sebagai A. Program prioritas 1 atau PP1, B. Program prioritas 2 atau PP2, C. Program prioritas 3 atau PP3, D. Program prioritas 4 atau PP4. Dan jawaban yang tepat dari pertanyaan ini ditunjukkan pada poin C, yaitu program prioritas 3. Soal yang berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk strategi penguatan moderasi beragama adalah, ulangi, berikut yang bukan termasuk strategi penguatan moderasi beragama adalah A. Penyiaran agama dan sistem pendidikan, B. Pengelolaan rumah ibadat dan pengelolaan ruang publik, 3 atau C. Pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya, D. Politisasi isu penguatan moderasi beragama. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu politisasi isu penguatan moderasi beragama. Soal yang selanjutnya. Harmonisasi umat beragama dapat tercapai jika memenuhi dua hal yang berikut ini, yaitu A. Masyarakat terlindungi hak sipil dan hak beragamanya, B. Para tokoh dan lembaga kunci mampu memainkan peran menjaga situasi kondusif bagi terciptanya kerukunan dan solidaritas sosial, C. Aparat keamanan secara persuasif selalu melakukan pengamanan rumah ibadat, D. Selalu merayakan hari besar agama bersama-sama. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A dan juga poin B, yaitu masyarakat terlindungi hak sipil dan hak beragamanya, dan para tokoh dan lembaga kunci mampu memainkan peran menjaga situasi kondusif bagi terciptanya kerukunan dan solidaritas sosial. Soal yang berikutnya. Berikut ini merupakan 3 tantangan penguatan moderasi beragama, kecuali pilihan jawabannya A. Berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan atau ekstrim yang mengesampingkan martabat kemanusiaan, B. Berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan memaksakan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik, D. Berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan dalam bingkai NKRI, D. Berkembangnya keinginan memisahkan konsepsi keagamaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan jawaban yang tepat dari soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu berkembangnya keinginan memisahkan konsep keagamaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat berguna bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi, memberkahi, dan memudahkan segala gerak langkah kita dalam melaksanakan atau mengikuti ujian P3K ini.
Demikian, terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas dukungan dan supportnya pada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.